Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana Siddiqi. Di sini kita akan membahas apa, teman-teman? Ya, di sini kita akan membahas tentang konsep pendidikan, ya. Konsep pendidikan itu ialah merupakan rancangan atau ide dan yang wajib diwujudkan atau diterapkan, ya, berkaitan dengan suatu konsep pendidikan. Dalam artian ini, penerapan pendidikan adalah usaha untuk mendewasakan umat manusia dengan berbagai upaya, baik dengan pelatihan tentang sikap, pelatihan tentang kepribadian atau moral, dan atau juga dengan studi aplikatif tentang moral. Menurut yang berikutnya, yaitu menurut KBBI, konsep pendidikan memiliki arti yaitu ide, rancangan, atau juga pengertian yang diabstrak dari suatu peristiwa yang konkret. Dari peristiwa yang konkret ini dapat diartikan yaitu seperti kita melakukan pelatihan seperti nyata atau pelatihan praktek, ya. Yang berikutnya yaitu menurut KBBI lagi, ya. KBBI, pendidikan merupakan suatu proses di dalam perubahan sikap dan juga tata laku seorang atau kelompok. Maaf, ya. Oleh seseorang di dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui suatu pengajaran, pelatihan, proses, dan cara perbuatan yang mendidik atau mendidik moral. Yang berikutnya yaitu menurut para ahli, ya, teman-teman. Menurut para ahli, konsep pendidikan ini saya mengambil dua ahli, ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ahli Ahmad D. Marimba, yaitu pendidikan merupakan suatu bimbingan dan atau pimpinan yang secara sadar oleh pendidik terhadap suatu perkembangan jasmani dan rohani di si terdidik menuju akan terbentuknya kepribadian yang utama. Di sini menurut Ahmad, pendidik terhadap suatu perkembangan jasmani dan rohani, ya, teman-teman. Kita dididik untuk jasmani yang sehat, rohani yang sehat. Yang berikutnya yaitu menurut James Saliba, yaitu pendidikan merupakan suatu pengembangan dan fungsi-fungsi psikis dengan melalui suatu pelatihan sehingga akan tercapainya kesempurnaan. Menurut Saliba ini, perkembangan pendidikan merupakan suatu perkembangan dari fungsi-fungsi psikis, yaitu fungsi-fungsi kita berpikir kritis lah untuk memecahkan masalah yang kita hadapi yang akan mendatang. Dan menurut saya pernah mendengar kata Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu merdeka, yaitu konsep pendidikan yaitu pendidikan yang merdeka, sehingga kita yang dalam artian itu ditujukan untuk kebebasan memilih untuk ilmu lah, memilih ilmu yang kita harapkan atau kita senangi. Jadi kalau kita belajar itu bebas, kan, kita sekolah, mau sekolah di SMA boleh, sekolah di yang praktek-praktek banyak prakteknya seperti di SMK boleh,
Itu menurut saya, menurut Ki Hajar Dewantara, dan menurut pemahaman saya seperti itu. Yang berikutnya yaitu definisi pendidikan. Definisi pendidikan ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang wahid atau nomor satu ya teman-teman. Yang berikutnya, bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya menjadi tolak ukur kualitas setiap seseorang. Dari pembahasan definisi ini dapat kita raih yaitu pendidikan dapat mengasah atau terbentuk ketika kita belajar atau melatih fikis kita atau pikiran kita lah, keterampilan kita. Oke, yang berikutnya yaitu yang menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran atau pengetahuan generasi selanjutnya melalui pengajaran, melalui pelatihan, serta pelatihan dan praktek. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan juga bisa dijalani melalui dua hal, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal itu pendidikan seperti sekolah di SD, sekolah di MI, SMP, SMA, kuliah, itu pendidikan yang bersifatnya formal. Sedangkan pendidikan yang non formal seperti Madin, seperti pendidikan lingkungan atau pengajaran di lingkungan lah, yang bersifat tidak di lingkup sekolah, itu yang dinamakan pendidikan non formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa dapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang struktur atau tertata, terancang oleh badan pemerintahan, misalnya melalui sekolah ataupun universitas. Pendidikan non formal yang berikutnya yaitu pendidikan non formal, pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang dapat terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya seperti belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan, serta belajar melalui pengalaman orang lain. Yang berikutnya yaitu prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan menurut Profesor Driyarkara dalam Abu Ahmad DKK 2003 nomor 71 itu ada 4, yaitu pendidikan humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Pendidikan humanisme merupakan filsafat pendidikan atau pandangan awal yang mendasari kegiatan pendidikan. Pendidikan oleh humanisme ini dilihat sebagai
penyempurnaan dari manusia. Yang berikutnya yaitu pendidikan humanisasi. Pendidikan humanisasi ialah proses pendidikan visi dalam humanisme itu harus dicapai melalui proses manusiawi pula. Humanisme dengan sendirinya mengimplementasikan yaitu hominisasi, yaitu manusia hanya harus menjadi homo, atau homo itu manusia, atau dia juga harus menjadi homo yang human. Human itu bisa diartikan yaitu kebutuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu humaniora. Humaniora yaitu di sini dimaksudkan dalam artian dua, yaitu yang pertama sekumpulan ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmuwan, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu cara mengajarkan dan mencoba mengangkat unsur-unsur manusiawi dalam mengajar atau ilmu manusia. Yang keempat yaitu humanitas. Humanitas bisa dikaitkan dengan sebagai tujuan akhir dari pendidikan pada akhir. Humanitas pada kemanusiaan, integritas atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan dan humanitas ini memiliki 4 ciri, yaitu memiliki kepekaan budaya, yaitu sentral sensibilitati yang diwujudkan dengan menghargai pluralisme dan mutualisme. Yang berikutnya yaitu perhatian tentang sejarah atau history activity yang terus berubah, karena sejarah itu beriringnya waktu itu semakin berubah. Kalau kita lihat sejarah itu, kita diharuskan untuk memperbaiki sejarah itu, bukan untuk mengulangi sejarah itu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu mampu memprakasai berbagai terobosan atau inovasi serta menemukan makna baru dalam kehidupan, dimensi kehidupan. Yang keempat yaitu memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan dan ketidakadilan. Yang berikutnya yaitu pengantar ilmu pendidikan. Pengantar ilmu pendidikan ini memiliki unsur, tujuan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik ini berstatus sebagai subjek didik. Ciri khas dari peserta didik yaitu yang perlu dipahami oleh pendidik ialah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insani yang unik. Karena di sini dimaksudkan yaitu setiap individu memiliki fisik yang berbeda, psikis yang berbeda, kecerdasan yang berbeda. Maka kita sebagai seorang pendidik, kita harus memahami dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu individu yang sedang berkembang. Kita sebagai pendidik kita harus memahami kalau anak peserta didik itu biasanya itu memiliki sifat yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti itu. Jadi bisa diartikan kalau peserta didik itu bersifatnya berkembang.
Yang ketiga yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individu dan perlakuan manusiawi. Yang keempat yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Ini sebagai contoh, mandiri itu seperti tugas individu ya, PR individu. Jadi kalau kita jadi pendidik, kita harus mengetahui lah kemandirian dari peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan ya. Tujuan dan fungsi pendidikan ini memiliki tujuan dari pendidikan yaitu di dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 disebutkan bahwa tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang berikutnya fungsi dari pendidikan yaitu pada akhirnya dapat diturunkan menjadi fungsi seperti pengembangan kemampuan, pembentukan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut ini adalah fungsi yang dapat kita ketahui, yaitu untuk menyiapkan keseluruhan manusia dapat menjadi mandiri dalam mencari nafkah sendiri, dalam mencari permasalahan kehidupan, membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, mewujudkan pelestarian kebudayaan masyarakat, melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Yang berikutnya memberikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Sekian dari pemaparan materi konsep pendidikan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ya Pak, saya mau bertanya. Ya. Nah, menurut KBBI itu pendidikan itu seperti apa sih Pak? Menurut KBBI suatu pendidikan yaitu suatu proses di dalam mengubah sikap juga tata laku seseorang atau kelompok dengan usaha untuk mendewasakan manusia ya, melalui suatu pengajaran, pelatihan, dan proses dan cara perbuatan yang mendidik seperti perilaku atau moral. Nah, terus apa aja sih Pak fungsi yang harus dipahami gitu? Fungsi dari pendidikan ya. Ya Pak. Fungsi pendidikan yaitu fungsi pendidikan untuk menyiapkan keseluruhan manusia yang dapat mandiri atau bisa memecahkan masalah sendiri.
Bentar, mohon maaf. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk menyiapkan keseluruhan manusia dapat mandiri dalam mencari nafkah sendiri, untuk membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang berikutnya, untuk mewujudkan pelestarian kebudayaan manusia. Yang berikutnya, melatih keterampilan dan kebutuhan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Yang terakhir ya, Iya, Pak. untuk memberikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Iya, Pak. Makasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah, Pak. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jaga kesehatan, tetap pakai masker ya teman-teman, karena COVID masih ada di Indonesia. Pokoknya jaga kebersihan, cuci tangan. Ya, cukup sekian dari pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.